Halo para sahabat pecinta film lawas Indonesia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bertemu lagi sama Mimin, yang seperti biasa, Mimin selalu mencoba untuk menghibur sahabat semuanya. Bagi para sahabat kelahiran tahun 90-an, tentunya sudah tidak asing dengan aktor laga Berry Prima. Dan di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang perebutan benda pusaka antara pendekar golongan hitam dan putih. Bagi mereka, dengan memiliki benda pusaka tersebut, maka dunia persilatan bisa dikuasai. Termasuk Ratu Siluman Buaya Putih. Selain suka menculik para lelaki tampan untuk dijadikan pemuas nafsunya, ia pun sangat berambisi untuk memiliki benda tersebut. Dan cerita tersebut dikemas dalam film yang berjudul Golok Setan. Inilah ringkasan cerita filmnya. Cerita berlatar di sebuah desa bernama Kertopati, di mana pada saat itu, sesepuh desa sedang melangsungkan pernikahan anak perempuannya, yang bernama Pitaloka, dengan seorang pria tampan bernama Sanjaya. Mengetahui hal itu, Ratu Siluman Buaya Putih memerintahkan pengikut setianya yang bernama Bayu Jaga, untuk menculik mempelai pria tersebut dan dijadikan sebagai budak pemuas nafsunya. Bayu Jaga pun langsung mendatangi desa tersebut, dan mengatakan bahwa Sanjaya diinginkan Ratu Siluman Buaya Putih untuk dijadikan pangerannya. Permintaan Bayu Jaga ditolak oleh warga desa tersebut, dan menurut mereka, perjanjian dengan Ratu Siluman Buaya Putih sudah tidak berlaku lagi. Bayu Jaga pun sangat marah, hingga kemudian menyerang warga desa tersebut untuk membawa Sanjaya. Saat pertarungan berlangsung, seorang pria kekar bernama Mandala kebetulan lewat ke desa itu. Mandala rupanya saudara seperguruan Bayu Jaga. Ia pun meminta Bayu Jaga untuk menghentikan perbuatannya. Namun Bayu Jaga malah mengatakan pada Mandala untuk tidak ikut campur urusannya, hingga akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Saat mulai terdesak, Bayu Jaga pun dibantu oleh para anak buah Ratu Siluman Buaya Putih. Kini mereka mengepung Mandala. Saat Mandala sibuk bertarung, rupanya Bayu Jaga berhasil membawa kabur Sanjaya. Melihat hal itu, Mandala pun segera mengejarnya. Namun sayang, gurunya berbisik pada Mandala untuk segera pulang ke padepokan karena sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan benar saja, gurunya sudah tergeletak terluka parah. Rupanya gurunya telah diserang sekelompok pendekar golongan hitam yang ingin mendapatkan peta keberadaan Golok Setan dan kitab ilmu Dewa Pedang. Mandala pun segera mencari penawar racun untuk mengobati gurunya. Sementara di tempat lain, Ratu Siluman Buaya Putih sangat senang, karena Bayu Jaga berhasil membawa Sanjaya ke hadapannya. Lantas ia pun segera memerintahkan para pengawalnya, untuk meninggalkan dirinya berdua bersama Sanjaya. Kemudian ia pun menyerap Sanjaya untuk memuaskan nafsu birahinya. Kembali pada Mandala, setelahnya mendapatkan penawar racun, ia pun segera meraciknya untuk mengobati luka gurunya. Dan setelah kembali pulih, gurunya bercerita tentang eyang guru yang bernama Jalaksana, telah menciptakan sebuah senjata dan kitab ilmu pedang yang disimpan di sebuah tempat. Menurutnya, benda ini akan sangat berbahaya, jika jatuh ke tangan pendekar golongan hitam. Akhirnya, sang guru memberikan peta pada Mandala di mana benda pusaka tersebut disembunyikan. Lantas Mandala pun segera pergi untuk mencari Golok Setan dan kitab ilmu pedang. Di perjalanan, ia bertemu dengan Pitaloka, yang tempo dulu gagal menikah karena calon suaminya telah dijadikan budak pemuas nafsu Ratu Siluman Buaya Putih. Semoga aku dapat membalas dendammu itu. Tapi setelah urusanku yang lebih penting selesai. Gambir, ayo. Kang Mandala, aku ikut. Aku mengemban tugas berat dan berbahaya. Kau takkan kuat. Aku bersedia mati, asal bisa bertemu dengan calon suamiku. Akhirnya Mandala dan Pitaloka pun pergi untuk mencari Golok Setan dan kitab ilmu Dewa Pedang. Rupanya para pendekar golongan hitam, sudah lebih dulu sampai di Bukit Dewa Pedang. Mereka pun berdebat, siapa yang lebih pantas mendapatkan dua benda pusaka itu. Akhirnya, mereka pun saling bertarung untuk menentukan siapa yang paling pantas mendapatkan benda pusaka tersebut.
Pertarungan mereka pun kini tinggal tersisa 2 orang. Namun karena ilmunya yang sangat tinggi, akhirnya Bayu Jagalah yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian ia pun masuk ke dalam goa untuk mencari golok setan, namun nampaknya, ia kebingungan mencari di mana benda tersebut berada. Tak berapa lama, muncullah Mandala dan Pitaloka. Mandala meminta Pitaloka untuk menunggunya di luar, sementara Mandala masuk ke dalam, dan berhasil menemukan 2 benda pusaka yang menjadi incaran para pendekar. Saat Mandala keluar, ia sangat terkejut karena Bayu Jaga telah menyandra Pitaloka. Bayu Jaga pun meminta Mandala menyerahkan golok setan itu. Sebagai seorang pendekar, kau tidak akan membiarkan kalau garis ini kulitnya kusayat dengan senjataku ini. Belum sempat menyentuh golok itu, Bayu Jaga pun diserangnya oleh Mandala dan pertarungan pun terjadi. Mandala akhirnya berhasil menebaskan goloknya ke tubuh Bayu Jaga. Dalam keadaan terluka, Bayu Jaga pun kabur meninggalkannya. Mengetahui kegagalan Bayu Jaga, Ratu Siluman Buaya Putih nampak sangat marah. Lantas ia pun menghukum Bayu Jaga hingga membuatnya tewas. Mandala yang sudah berjanji pada Pitaloka untuk membantunya membawa pulang calon suaminya itu, segera menuju markas Ratu Siluman Buaya Putih dengan menyelam ke dalam danau. Melihat Sanjaya yang nurut sama Ratu Siluman Buaya Putih, Pitaloka sangat yakin kalau calon suaminya ada di bawah pengaruh sihir Ratu Siluman Buaya Putih. Karena sangat marah, Pitaloka pun hendak menyerang Ratu Siluman Buaya Putih dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Pitaloka pun akhirnya ditangkap, sementara Mandala tanpa sadar terkena pengaruh sihir wanita itu, dan akan dijadikan budak pemuas nafsunya. Mengetahui Mandala dalam keadaan bahaya, Guru Mandala pun segera mengirimkan tali pikiran ke otak Mandala untuk melawan ilmu sihir Ratu Siluman Buaya Putih. Cepat tinggalkan tempat itu, cepat Mandala. Dia iblis berwujud manusia. Lawan kekuatan sihirnya. Mandala pun tersadar, kemudian mengambil golok setan dan meninggalkan wanita itu. Kemudian ia dihadang para anak buahnya, pertarungan pun kembali terjadi. Bukan hal yang susah bagi Mandala untuk melumpuhkan para anak buah Ratu Siluman Buaya Putih. Terus Mandala membebaskan Pitaloka, rupanya mereka terkejut, karena sudah dikepung oleh Ratu Siluman Buaya Putih dan para anak buahnya. Melihat pengawal Ratu Siluman Buaya Putih yang mulai terdesak, Mandala pun segera mencabut golok setannya, namun tanpa sengaja serangannya mengenai patung buaya, dan seketika Ratu Siluman itu kesakitan. Mandala pun kembali menghunuskan goloknya dan akhirnya si pengawal wanita itu tewas di tangan Mandala. Saat Mandala kembali menghunuskan goloknya ke patung buaya, seketika Ratu Siluman Buaya Putih kesakitan dan berubah wujud menjadi seorang nenek yang sangat menakutkan. Mandala dan Pitaloka segera membawa Sanjaya pergi. Akhirnya Sanjaya dan Pitaloka pun bersatu kembali. Berbahagialah, sebagaimana setiap orang mengharapkannya. Cerita pun berakhir. Demikian sebuah film lawas dari Abah Berry Prima, yang berjudul Golok Setan. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian film ini. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.